Sebelum Papua bergabung dengan Indonesia, Papua merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa suku dan memiliki berbagai macam bentuk pemerintahan tradisional. Pada masa itu, New Guinea Nederland dikuasai oleh Belanda dan dikenal dengan nama Irian Barat. Jan van Eekhout, bijgenaamd de vader der Papua's, die de felbegeerde beloningen uitreikt. Tumbuhnya paham nasionalisme Papua di Papua mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama Perang Dunia II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan millenarian, mesianik, dan Kalgor Kurtis. Mungkin yang paling terbuka dari gerakan seperti itu adalah gerakan Koreri di Kepulauan Biak, gerakan Were atau WG yang terjadi di Enarotali, dan gerakan Simon Tongkat yang terjadi di Jayapura. Berhadapan dengan kebrutalan Jepang pada waktu itu, gerakan Koreri di Biak mencapai titik kulminasinya pada 1942 dengan sebuah proklamasi dan pengibaran bendera. Dengan masih didudukinya sebagian besar kepulauan Indonesia oleh Jepang, pemerintah Belanda di New Guinea dihadapkan kepada kekurangan personil yang terlatih di berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pada tahun 1944, Residen Jan Pieter Karel van Eekhout yang terkenal dengan nama Vader der Papuas atau Bapak Orang Papua mendirikan sebuah sekolah polisi dan sebuah sekolah pamong praja. Sekolah inilah yang melahirkan elit politik terdidik di New Guinea. Residen J.V. van Eekhout mempunyai misi khusus untuk menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda. Untuk itu, setiap orang yang ternyata pro-Indonesia ditahan atau dipenjarakan dan dibuang keluar Irian Jaya sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri aktivitas pro-Indonesia di Irian Jaya. Beberapa orang yang menempuh pendidikan Eekhout dan kemudian menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain Markus Kaisepo, Franz Kaisepo, Nicholas Jowe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubui, Moses Rumainum, Baldus Mofu, Eliezer Janbonai, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Arix, Herman Womsiwor, dan Abdullah Arfan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ikut mempengaruhi para pemuda terdidik tersebut, yaitu antara lain Silas Papare, Albert Karubui, dan Martin Indey. Pada tahun 1946 di Serui, Silas Papare dan sejumlah pengikutnya mendirikan organisasi politik pro-Indonesia yang bernama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Pada tanggal 17 Agustus 1947 di Manokwari dilakukan upacara penarikan bendera merah putih yang dipimpin oleh Silas Papare. Upacara itu dihadiri antara lain oleh Johan Arix, Albert Karubui, Lodewijk, Baren Mandajan, Samuel Damianus Kawaf, dan Franz Joseph Jopari. Upacara tersebut untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, seluruh peserta tersebut harus masuk tahanan polisi Belanda selama lebih dari 3 bulan. Pemerintah Belanda menghadapi tantangan yang berat dari organisasi PKII sebab mereka mengklaim seluruh Indonesia Timur termasuk West New Guinea atau Irian Barat
adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dua nasionalis Papua lainnya, yaitu Frans Kaseippo dan Johan Arix, bergabung dengan Silas Papare. Namun, Johan Arix kemudian menjadi orang yang sangat anti-Indonesia setelah mengetahui bahwa ada usaha dari Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Jaya dengan Republik Indonesia dan bukan sebaliknya membantu kemerdekaan Irian Barat. Pada tanggal 16 hingga 24 Juli 1946 dilakukan Konferensi Malino. Hadir pada konferensi tersebut tokoh nasionalis Papua Frans Kaseippo yang memperkenalkan nama Irian bagi West New Guinea dan secara tegas menuntut West New Guinea masuk ke dalam Indonesia Timur. Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi yang dipimpin oleh wakil pemerintah Belanda, Dr. H.J. van Mook. Namun hal ini ditolak Van Mook karena Belanda masih berkepentingan dengan New Guinea. Berbeda dengan PKII yang dibina Dr. Sam Ratulangi yang tengah menjalani pembuangan oleh Belanda ke Serui. Maka pada tahun 1954, Dr. Gerungan mendirikan suatu gerakan politik di Hollandia yang bernama Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Gerakan atau organisasi politik itu dipimpin oleh sejumlah pemimpin Papua, yaitu Martin Inde, Nicholas Joe, dan Corinus Gray. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan nasionalis Papua, sebagai suatu misi dan cita-cita, Van Ihout melarang aktivitas PKII dan KIM dan juga menangkap para pemimpinnya serta membuang mereka ke Makassar, Jawa, dan Sumatera. Mereka yang dibuang yaitu Silas Papare, Albert Karuboy, N.L. Suwages, Lukas Rumkorem, dan Raja Rumagesang. Namun kegiatan PKI dan KIM terus berlanjut di bawah tanah dengan dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Stephen Rumbewas, Corinus Gray, Martin Inde, Abraham Koromat, Samuel Damianus Kawaf, Eliezer Janbonai, dan Eli Ujo. Untuk itu, mereka berempat pernah menikmati penjara untuk beberapa saat. Tapi semangat perjuangan itu terus hidup dan dilanjutkan di bawah tanah, yaitu semangat pro-Indonesia atau semangat ingin menggabungkan New Guinea dengan Indonesia.